Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tema aku adalah Kristen ajarkan bohong. Ini adalah tema pertanyaan. Bagi teman-teman Kristen yang memang memiliki kemampuan untuk membantah, silahkan naik ke atas. Kalau tidak, aku berharap kalian bertanya saja tentang agama Islam ya. Karena ini tema untuk kalian yang mungkin saja punya ilmu gitu ya. Nanti aku sampaikan dulu kenapa aku bilang bahwa Kristen itu mengajarkan berbohong ya. Definisi mengajar ini adalah menganjurkan berbohong ya, menganjurkan untuk berbohong. Kemudian definisi berbohong ini adalah berkata dusta. Berkata dusta yang disengaja niatnya untuk kepentingan, entah kepentingan agama ataupun kepentingan pribadi. Nah, kenapa aku bahas tema Kristen mengajarkan berbohong? Untuk mengcounter tuduhan dari umat Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan berbohong. Padahal Nabi Muhammad tidak mengajarkan berbohong, hanya mentoleransi kebohongan yang untuk kebaikan, seperti menyelamatkan diri, menyatukan orang lain, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi counteran ini aku akan tunjukkan dalil-dalil bahwa justru di Kristen lah yang mengajarkan untuk berbohong, begitu ya. Nanti dalil-dalilnya aku tunjukin ya, dan bahkan juga mengajarkan untuk menjadi licik seperti ular ya. Walaupun narasi yang dikatakan di situ adalah cerdik seperti ular. Oke, yang berani aja ya. Kalau yang tidak punya kemampuan nggak usah, karena aku khawatir kalau kalian nanti mempermalukan diri kalian di publik gara-gara aku, nanti kalian malah kasihan nanti ditonton 10 tahun yang akan datang. Kalian hanya kejang-kejang menghadapi aku ya. Kasihan sekali kalau kalian seperti itu, oke? Baik, ini dulu. Oke, baik. Saya akan menunjukkan bahwa Kristen membolehkan berbohong, ya. Pertama, Yesus mengajarkan untuk cerdiklah seperti merpati, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Nah, teman-teman Kristen ini agak membingungkan ya, karena mereka percaya bahwa ular itu representasi makhluk licik, tapi justru mereka diperintahkan untuk seperti ular. Nah, gitu. Ntar aku close dulu ini nih. Ya, aku tunjukkan ayatnya. Nah, pertama memang Tuhannya umat Kristen itu tidak pernah Tuhannya umat Kristen dalam kitab mereka itu tidak anti kebohongan. Contoh dalam kitab Yakobus pasal kedua nomor 24 dan 25. Di sini dijelaskan bahwa dalam ayat ke-25-nya, dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya. Artinya Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya umat Kristen yang masih belum menjadi manusia ya, itu mengatakan bahwa benar orang yang telah berbohong seperti Rahab. Rahab itu pernah berbohong untuk menyembunyikan orang-orang Israel. Ternyata sama aja dengan takiyahnya umat Islam yang boleh berbohong untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itu satu. Artinya orang Kristen yang mengatakan kita mengajarkan kebohongan itu, mereka tuh belajar nggak sih kitab suci mereka? Agak lucu mereka. Nah, tapi yang tidak boleh sebenarnya dalam Islam adalah seperti yang diajarkan Paulus, itu kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Itu yang tidak boleh dalam Islam. Mengajarkan, jadi Nabi itu nggak boleh berbohong untuk mengajarkan apa yang disampaikan Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau Paulus justru melegitimasi kedustaan. Bahkan kalau karena kelicikanku aku telah menjerat kalian, begitu ya, ada dalilnya nih, aku tunjukkan ya. Gitu ya teman-teman ya. Di contoh nih aku bilang nih, Matius pasal 10 nomor 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular ya. Di sini kita lihat. Oke, aku close dulu beberapa ayat.
Ini diskusi ya teman-teman. Ini betul-betul pure bertanya. Kalau ada orang-orang Kristen yang ketutup ayatnya. Kalau kalian misalkannya tidak kuat atau tidak sanggup diskusi dengan aku, kalian nyimak aja dulu ya. Nah nih, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Bahkan Yesus mengajarkan supaya cerdik seperti ular, padahal ular itu adalah representasi manusia yang makhluk yang suka berbohong dan licik dan menipu gitu. Tapi Yesus sendiri mengajarkan supaya cerdik seperti ular, kan begitu. Terus agak lain ya, makanya aku bingung ya. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat dulu di sini ya. Teman-teman, aduh mana dia ayatnya? Ayatnya hilang. Yang naik ke atas itu yang ini ya, yang betul-betul punya ilmu. Kalau seandainya hanya, mohon maaf ya, yang jemaat awam yang hanya akan kejang dan tantrum, ya mohon maaf nih, daripada kalian mempermalukan diri kalian sendiri, nggak usah ke atas. Karena aku takut kalian nggak bisa mengimbangi diskusi sama aku, karena aku menguasai kitab kalian sementara kalian enggak gitu. Takutnya begitu. Terus pasal 4 licikkan. Mana nih? Panorgia, metode panorgia ini apa? Panorgia, pronimos tuh. Ini nih, kita lihat ini ya. Licik. Aku bisa membuktikan justru ajaran Kristen yang mengajarkan untuk mengajarkan agama dengan cara berdusta, seperti Paulus mengajarkan kalau jadi orang ahli aku akan menjadi orang Yahudi walaupun aku bukan orang kalau aku bertemu orang Yahudi jadi orang Yahudi, bertemu orang Yunani jadi orang Yunani, bertemu ahli Taurat aku jadi ahli Taurat walaupun aku bukan ahli Taurat, artinya menyamar, serigala berbulu domba. Itu justru Paulus yang ngajarin teman-teman, padahal itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh, berdusta seperti itu yang tidak boleh. Aku licik ya. Ini kita lihat di sini. Karena teman-teman kita harus pahami juga ya, nih panorgia nih. Dan ular itu licik teman-teman. Dalam kitab mereka ular itu sendiri adalah hewan yang sangat licik. Tapi Yesus ngajarin mereka supaya jadi seperti ular. Kan lucu. Agak lain memang ya. Mana nih kitab mereka? Nah, satu lagi ya, ada dua ayat yang berbeda teman-teman. Tuhannya orang Kristen ini bentuknya sejak semula roh atau manusia. Nah, ini aku tunjukin ya. Dalam kitab Kejadian, teman-teman, dalam kitab Kejadian pasal ke-5 nomor 3, teman-teman silakan dicatat ya. Ini aku tunjukin ya. Kitabnya teman-teman orang Kristen ini di sini dikatakan bahwa setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar. Nah, kalau anak laki-laki Adam berarti kan manusia tuh, sejenis dengan Adam, ya kan? Nah, artinya kalau kita baca bahwa segambar dan serupa ini katanya sama ya, rupa sama, gambarnya sama. Ini bahasa aslinya sama dengan kitab Kejadian pasal 126. Berfirmanlah Theos, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya memang manusia itu udah mirip Tuhan dari awal. Nah, justru di ayat ini menegaskan bahwa Tuhannya orang Kristen itu memang manusia dari semula, teman-teman, bukan roh.
Karena Tuhannya orang Kristen menciptakan manusia segambar, juga ada jenis kelamin perempuannya juga gitu. Karena ya namanya, marilah kita menciptakan manusia. Manusia kan termasuk perempuan, maka emang Tuhannya sejak semula tuh memiliki fisik seperti manusia normal, yaitu punya kelamin, punya bulu, dan punya lendir, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian pasal 5 nomor 3, Adam memperanakan Set menurut gambar dan rupa Adam, image-nya sama, jenisnya sama. Lalu tiba-tiba Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dia. Ya udah, berarti memang Adam itu betul-betul mirip dengan Tuhan. Ya udah, Tuhannya pertama emang manusia. Buktinya ada jejak kaki yang berbunyi jejek gejek gejek. Kalau Tuhannya roh, masa ada bunyi kaki ya kan di Taman Eden bareng-bareng kan? Bener nggak teman-teman? Ini masuk akal juga nih orang-orang oneness ya, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu manusia, full totally manusia, seperti yang diimani oleh Pak Henry Tan. Karena emang dalam perjanjian lama begitu tertulisnya, ada suara kaki Tuhan berbunyi geduk 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 gitu kan. Masa bunyi roh ada kayak gitu? Roh emang punya kaki yang apa? Roh emang kalau jalan punya berbunyi kakinya kan gitu, agak nggak make sense gitu. Nah jadi itu teman-teman yang mau aku sampaikan. Catat ayat-ayatnya ya, teman-teman, catat poin saya. Kitab Kejadian pasal 5 nomor 3 dikatakan bahwa Set itu segambar serupa Adam, artinya sejenis dengan Adam. Dalam kitab Kejadian pasal 1 nomor 26, manusia diciptakan segambar serupa Tuhan, artinya ya sejenis, berarti emang Tuhannya dari awal udah manusia. Kecuali mereka mengakui bahwa itu salah terjemahan. Nah, nggak apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman ya, Set itu segambar serupa Adam, artinya sejenis, ya sama persis dan mirip lah, sama-sama manusia. Nah tiba-tiba Tuhan ciptakan manusia segambar serupa Tuhan. Ya udah, berarti Tuhannya dari awal memang manusia. Aduh, ngeri banget ya. Aduh, pantesan ada Jesus only, ada ajaran kayak Mikana. Jadi teman-teman, karena aku pengen makan tomat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perempuan. Harusnya ada perempuannya guys. Kan aku juga manusia. Perempuan kan juga manusia. Kecuali perempuan gak dikatakan manusia kan. Gitu guys, ngeri juga ya. Nah terus ini harus dijawab sama orang Kristen, Tuhannya roh atau manusia gitu. Karena pertama bunyi kakinya bunyi kedengaran gedebuk 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 gitu kan. Ya kan, masa roh atau Tuhannya bisa sekali nyamar jadi roh, nyamar jadi manusia, atau berubah-ubah gitu. Kenapa Edis Kristus? Edis Kristus kenapa? Edis Juru Selamat kenapa Edis? Edis Utara Teos kenapa? Live-nya banyak yang nonton. Ya memang begitu. Edis itu lebih tinggi daripada Yesus. Yesus tuh sama kayak aku. Yesus yang nonton, Yesus yang ikut cuma sedikit, 12 murid aja dia berkhianat. Aku juga yang nonton sedikit karena aku setara Yesus, sama Yesus kami. Aku nggak terlalu diterima sama orang Kristen. Sementara Edis lebih hebat daripada Yesus karena Edis diterima sama banyak orang Kristen, 20.000 yang nonton kan. Nah jadi Edis memang lebih tinggi daripada Yesus. Kasihan ya Yesus. Aku tuh sama kayak Yesus tuh, kami banyak ditolak, yang ikut kami cuma sedikit. Yesus yang ikut cuma 12 orang, itu pun 2-nya berkhianat. Sementara aku juga sama nih, yang nonton cuma 197. Nah diantaranya banyak pengkhianat. Jadi artinya aku sama Yesus tuh sama. Tapi kalau Edis tuh emang lebih hebat daripada Yesus karena bahkan pengikutnya banyak. Dia sama kayak Sai Baba, sama kayak menyembah Molok tuh, pengikutnya banyak. Karena Yesus sudah berkata ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Jadi yang sedikit ini yang benar terpilih. Kalau Edis tuh nggak diterima kata Yesus karena banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yang banyak tuh nggak benar, yang sedikit yang benar. Begitu cenah ya. Udah paham ya? Paham kan sampai sini? Gitu dong. Kita tuh kalau beretorika itu menggunakan dalil-dalil kita suci. Jangan cuman karena Edis banyak, emang yang banyak itu yang benar. Enggak, justru yang banyak itu yang sesat. Contoh, paham Tritunggal sama Oneness mana yang lebih banyak? Tritunggal kan? Nah, itu sesat kata orang Oneness. Begitu loh cara berpikirnya gitu. Nah, sepi ya koin kosong. Aku nggak butuh koin karena aku udah banyak kerjaan. Banyak yang ngasih duit juga ya karena aku juga bekerja. Makan aku, tempat tinggal aku nggak perlu bayar lagi. Kalau Edis memang harus butuh koin karena dia di sana terlantar ya, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Edis bilang dia nggak punya pekerjaan. Saya belum bisa bekerja karena saya belum bisa ngurus bisa kerja. Tolong kolekte. Dikira Edis gua minta koin. Enggak, saya nggak butuh koin. Saya butuh kasih sayang aja ya. Karena saya kekurangan kasih sayang, bukan kekurangan koin.
Karena kalau masalah duit mah gampang, saya mah ya gampang, insya Allah gampang. Allah saya maha kaya, nggak miskin minta-minta. Tuhan saya bukan Tuhan yang minta sedekah, kata Matthew Henry. Jadi kalau ada Tuhan yang minta sedekah, saya justru takut tuh nyembah Tuhan begitu tuh. Jadi Tuhan itu hidupnya aja miskin, gimana coba mau ngasih saya? Kalau Tuhan saya maha kaya ya, saya akan diberikan keberkahan oleh Tuhan saya. Saya tinggal bekerja aja seperti yang saya lakukan ya. Nanti duit mah datang sendiri begitu. Nggak kayak ini harus jual ini, harus memframing agama orang lain dulu. Kalau saya nggak framing, saya mengedukasi, saya berbagi ilmu di sini. Kalau Edis kan nuduh-nuduh dulu ya kan, baru dapat kolekte kan. Gitu. Karena dia nggak bisa kerja di sana, terlantar hidupnya. Bentar lagi juga diusir di Amerika gitu. Kalau saya mah tempat tinggal nyaman, makan gampang ya, banyak yang bantu. Karena saya bekerja, banyak yang kasih uang karena saya kerja. Jualan, contohnya saya jual produk SR12 nih, compact powder sama minyak bulus nih. Jualan saya sambil berdakwah. Nah, kita mandiri, kita mah punya harga diri, nggak minta-minta kolekte begitu. Jadi Edis Kristus, kenapa Edis Kristus? Edis Kristus banyak kasih koin. Kalah Edis sama RK Katolik mah. Edis kan bukan Katolik, kalah. Mending jadi Katolik aja, Protestan. RK tuh menang lawan Bang Zuma. Udahlah Protestan rungkat jadi Katolik aja. Karena si RK mah menang lawan Bang Zuma. Bener dia. Berarti Katolik itu lebih benar daripada Protestan. Kenapa? Karena RK dapat koin banyak. Edis mah kasihan tuh kolekte. Udahlah jadi Katolik aja kalian mah, Mikana gitu, jadi Katolik gitu kan. Kenapa? RK tuh lebih benar daripada yang lain. Katolik lebih benar, lagi pula kan Katolik lebih dulu tuh. Walaupun Katolik memiliki doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, kayak infalibilitas gitu ya. Percaya aja sama pausnya walaupun pausnya tuh ngedobol gitu. Tanya RK deh, dia percaya nggak sama infalibilitas? Percaya. Jadi RK tuh orang-orang terdoktrin Katolik begitu. Tanyanya sama orang Katolik kalau nggak percaya, mereka mah pakai megasterium. Ya, jadi RK lebih benar daripada Edis. Edis mah nyembah kelamin, mengatakan bahwa Yesus, apa yang ada pada diri Yesus itu adalah Yesus. Maka kalau kelamin Yesus dikatakan Yesus menurut Edis. Videonya ada ya teman-teman ya. Aku pernah diskusi sama Edis. Kalau nggak percaya tanya aja sama Edis kalau nggak percaya gitu. Gitu di komanya Edis 20.000 yang nonton ya, udah ada yang murtad. Tapi kami umat Islam yang nonton cuma ribuan, tapi yang mualaf udah banyak ya. Apalagi Pak Dondi tuh. Pak Dondi nggak main di TikTok, nggak ada yang nonton banyak, tapi dia selebel, YouTube-nya mah jutaan. YouTube-nya mah jutaan, yang mualaf mah tiap hari tempat dia. Keren banget Pak Dondi tuh. Diundang lagi sana sini sama artis. Nggak ada kita bangga-banggain Pak Dondi mah, kita biasa aja. Ustadz Profesor Manahem Ali tuh omongannya tidak ada yang bisa membantah, mah kita biasa aja. Nggak ada tuh kayak Pak Dondi tan 1 juta ini di YouTube, nggak ada gitu kita. Karena kita nggak suka pamer-pamerin manusia, kita suka memuliakan Tuhan, bukan kayak kalian yang suka memuliakan Edis ketimbang Yesus. Ketika ditanya Yesus terkutuk, iya menanggung kutuk kita. Edis mulia, iya Edis diserap bersama Bapa. Itu Edis mah lebih mulia daripada Yesus menurut kalian ya kan? Gitu. Aduh, ya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, Edis giliran belum dilaporin udah kabur ke luar negeri. Aku udah dilaporin tetap standby di dalam negeri. Mah ngadepin aku penyidik. Ditanya apa, aku jawab ya sesuai dengan itu. Jadi siapa menurut kamu korban, kata penyidik? Ya akulah korbannya. Kurang ajar si Dosma, nggak pernah diskusi sama aku, nggak pernah debat sama aku. Kira-kira tiba-tiba aku dibilang penghujat hanya karena dia keagamanya Kristen. Aku ajak diskusi, dia nggak berani diskusi si Dosma itu. Dia pengacara kan, tapi nggak ngerti diskusi. Masa aku tanya sama dia, bener nggak kamu nyembah Tritunggal? Terus menurut kamu Yesus itu kelamin atau enggak? Tinggal jawab itu doang kok. Kan kita bisa tahu Dosma penghujat atau enggak. Malah aku yang dituduh penghujat. Videonya dipotong-potong lagi sama Dosma mencret ya. Gitu. Si Dosma kurang ajar ya. Giliran pendeta-pendetanya bilang Yesus itu Tritunggal seperti kelamin, nggak dilaporin sama dia. Kita yang mengulangi kembali ucapan mereka malah dilaporin. Si Dosma emang mencret dia mah ya, ngelaporin aku lagi, dia kurang ajar dia. Fotonya, videonya penggalan-penggalan lagi tuh si Dosma ya, hantu belau dia. Alhamdulillahnya penyidiknya ya karena dia bekerja di bawah pemerintahannya, dia harus ikut pemerintahan lah, nggak boleh sembarang tangkap-tangkap orang. Kalau nggak terbukti bersalah ya nggak bisa ditangkap lah. Emang inkuisisi zaman dahulu Katolik nggak, orang yang dituduh bidat langsung dihabisi nyawanya walaupun nggak tidak bisa membuktikan dia nggak bersalah. Peduli amat orang Katolik zaman dulu sama John Calvin sama Martin Luther, mereka benci ya benci aja gitu. Beda kita. Iya gitu ya. Jadi kenapa kita bahas Edis? Edis lebih mulia daripada Yesus teman-teman ya. Buat orang Kristen, mulailah tinggalkan RK dan Mikana. Karena Edis lebih benar daripada RK dan Mikana.
Tapi malam tadi RK membuktikan bahwa Katolik lebih benar daripada Protestan. Kenapa RK menang, guys? Kalau aku sama Bang Zuma sama, aku sama Jay sama, aku sama Bang Jibril sama, aku sama Ustadz Wafi sama kita. Nah, ini RK lebih benar daripada Edis karena beda. Yang satu Katolik, satu bukan Katolik. Yang satu percaya nggak percaya 72 kitab, si RK percaya 72 kitab, si Edis mah nggak percaya 72 kitab gitu. Jadi kalian mulailah pindah ke Katolik. Jangan ikuti lagi si yang namanya Edis itu. Ya, sorry, jangan ikuti Edis karena kemarin si tadi malam RK menang. Ikuti Katolik ya. Menurut RK kalau kalian menangkan RK berarti Protestan sesat gitu. Ya gitu caranya. Halo Bang Febri Z, Muslim non Muslim, my brother. Halo. Muslim atau non Muslim? Kamu? Hah? Hah? Apa bang? Apa bang? Turun dulu ya bang ya. Aduh, ya ampun. Mulai sekarang orang-orang Kristen, penyembah Edis dan pengikut Bikana pindahlah ke Katolik. Kalian tuh udah salah, si RK menang tadi malam. Katolik lebih benar daripada kalian yang Protestan. Buktinya si RK menang sampai berapa koin tuh, banyak koinnya tuh ya. Berarti si RK betul sebagai Katolik. Tapi nanti kalau si Edis yang banyak nonton, Edis yang benar tuh, yang punya Roh Kudus. Antara RK sama Edis Roh Kudusnya sama nggak ya kira-kira? Hah? Menurut kalian nih, antara Mikana, Edis sama RK, Roh Kudusnya sama. Kalau Roh Kudusnya sama, kenapa mereka beda denom ya? Yang satu Katolik, yang satu bukan Katolik, yang satu Oneness. Mana sih yang bener ya mereka tuh ya?